Hari ini kita telah berhasil menguburkan jenazah Arya Soma. Ini kuburannya? Iya, tentu saja. Aku dapat mencium bau badan. Sekarang kau boleh masuk ke dalam gua garbanya. Kau harus mati di tanganku. Hiya! 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 Pemuda itu memakai pedang naga biru milik si Bagaspati. Aku harus datang ke Argabelah untuk meminta penjelasan dari orang tua itu. Di awal episode ini, kita menuju pada padepokan Ki Bagaspati di Bukit Argabelah, di mana pada saat itu tampak Tirta yang sedang berlatih ilmu pedang naga angkasa yang dimilikinya. Pemuda itu tampak semakin mahir menggunakan pedangnya, apalagi ia juga telah memiliki pengalaman yang cukup setelah menghadapi para pendekar golongan hitam selama pengembaraannya. Di tempat itu, kini juga ada Banowati dan Citrasena yang sedang menonton Tirta berlatih. Citrasena pun meminta pendapat Banowati tentang kehebatan Tirta. Namun putri Ki Bagaspati itu pun kemudian justru menggoda Citrasena hingga membuat gadis itu menjadi malu tapi mau. Lalu mereka berdua pun menghampiri Tirta yang menjadi bahan candaan mereka. Kakang tanyakan saja pada dia kenapa dia mencubitku. Ada apa ini? Sudah. Kalian ini seperti anak kecil saja. Iya, Paman. Tolong hajar dia. Ya, memang aku salah apa? Sudah. Kalian nanti bisa cakar-cakaran. Tirta, ikut aku. Lihat di atas sana. Itu pedang Dewan Daru. Pedang itu sangat berat. Ternyata Ki Bagaspati membawa mereka menuju ke tempat pedang Dewan Daru yang ditancapkannya di atas tebing. Penguasa Bukit Argabelah itu pun kemudian mengatakan bahwa ia memang sengaja menancapkan pedang Dewan Daru di tempat tersebut. Ia juga mengatakan bahwa ia sudah tidak punya cukup tenaga untuk mencabut pedang tersebut, sehingga kini ia akan mewariskannya jika ada di antara dari Tirta ataupun Citrasena yang bisa mencabut pedang yang jauh lebih sakti daripada pedang Nagawiru milik Wiratsangka tersebut. Bagaimana? Terlalu keras. Aku rasa hanya ayah, Paman Bagaspati, dan pengemis tangan 1000. Tidak akan ada orang lain yang bisa mencabut pedang itu. Bagaimana, anak muda? Apa kau sanggup? Saya tidak tahu, Paman, tapi akan saya coba. Nah, cobalah. Kau benar-benar hebat. Terima kasih, adik. Ya, dan ini menjadi pelajaran buat kalian. Selain tenaga, akal juga harus digunakan. Tadi Paman berjanji akan memberikan pedang Dewan Daru pada orang yang berhasil mencabutnya. Aku sudah berjanji, dan aku tidak akan mengingkari janjiku. Ya, pendekar sehebat Citrasena pun sama sekali tidak mampu menaklukkan pedang Dewan Daru itu. Berbeda dengan Tirta yang memiliki tenaga dalam tinggi dan juga memiliki kekuatan yang hebat yang bersumber dari ilmu pukulan tapak Nanggala yang telah dikuasainya. Putri Gundala Seta itu pun
kemudian meminta Ki Bagaspati untuk mengajari Tirta ilmu-ilmu pedang Dewan Daru, karena menurutnya pedang itu sangat berat dan tidak lengkap kalau hanya memilikinya saja tanpa menguasai ilmu pedang tersebut yang sebenarnya. Ki Bagaspati pun mengatakan bahwa Citrasena memang licik, namun ia memang cerdik, seakan ia juga memintakan ilmu pedang sakti tersebut untuk Tirta. Kini ayah Banuwati itu pun memberitahukan kepada Tirta tentang kunci bagaimana cara menguasai dan menggunakan pusaka sakti tersebut. Tirta, untuk dapat menggunakan pedang ini, kita harus memusatkan kekuatan pikiran lahir dan batin, agar gerakan pedang ini dapat menyatu dengan rasa dan karsa kita. Inilah ilmu pedang Dewan Daru. Ya, pedang pusaka Nagawiru yang telah diwariskan Ki Bagaspati kepada Wiratsangka saja sudah sangat hebat dan tak terkalahkan. Apalagi pedang Dewan Daru yang saat ini telah diwariskan kepada Tirta. Pedang itu jelas lebih hebat dari pedang milik Wiratsangka, sebab dahulu Wiratsangka sendiri tidak mampu mencabut dan menaklukkan pedang Dewan Daru. Kini Senopati baru Kadipaten Kudus itu sedang melatih ilmu pedangnya di halaman rumah dinasnya dengan ditemani oleh seorang wanita bernama Darmini. Ia adalah wanita bekas penari ledek dari desa Karangsimon yang dahulu pernah ditanggap oleh Ki Wanakerta. Wiratsangka tampaknya kini tengah menjalin hubungan dengan Darmini, dan memang semua itulah yang diinginkan oleh Ki Wanakerta. Darmini ternyata juga memiliki ilmu silat yang cukup tangguh. Ia pun terkadang juga menjadi lawan latihan Wiratsangka. Kini kita menuju pada pengemis tangan seribu dan Nyai Parwati yang di saat itu telah memasuki wilayah Bukit Arga Belah. Ada apa? Kalau sudah sampai di sini, berarti sudah dekat dengan rumah sahabatku, Siapa? Ki Bagaspati. Ayo kita mampir. Kenapa? Tidak apa-apa. Terus teranglah, Nyai. Kenapa Nyai tidak mau kuajak ke tempat Ki Bagaspati? Apa pernah punya hubungan yang tidak enak di hati? Ayo katakan terus terang. Sebagai apa, Nyai? Sebagai musuh. Bagaimana ceritanya Nyai bermusuhan dengan Ki Bagaspati? Beberapa bulan yang lalu, sebelum aku kenal Andika. Kejadiannya memang sudah cukup lama. Di malam itu, tampak Arya Soma yang sedang mengacau orang-orang kampung. Nyi Parwati pun tampak sedang mencari-cari putranya tersebut. Dan ketika itu, para penduduk pun masih bertarung melawan setan pemakan manusia. Mayat hidup Arya Soma itu pun mengamuk menghabisi para penduduk yang menyerangnya. Mundur kalian semua! Mundur! Kalau kalian ingin tetap hidup. Kenapa kau ikut campur? Kenapa Nyai hanya berani melawan rakyat yang lemah? Kalau berani, lawanlah aku. Memangnya saya takut? Tunggu. Apa benar kau ingin bertarung denganku, Nyai? Kau takut? Tidak.
Aku bukan laki-laki yang takut dengan wanita. Aku hanya menghargai wanita. Kalau begitu, hargailah tantanganku. Hiat! Ki Bagaspati mengenal aku. Aku malu jika menemuinya. Jadi? Aku tinggal di penginapan saja. Kalau Andika mencari aku, carilah di penginapan. Dan tolong jangan ceritakan tentang aku kepada Ki Bagaspati. Iya. Ya, akhirnya Nyai Parwati tidak jadi ikut dengan pengemis tangan 1000. Ketika itu, di padepokan Arga Belah, tampak Tirta yang sedang berlatih ilmu pedang Dewan Daru. Tidak sulit bagi pemuda itu untuk melakukan penyesuaian terhadap pusaka barunya itu, sebab sebelumnya ia sudah menguasai ilmu-ilmu tingkat tinggi pedang naga angkasa. Citrasena pun selalu menemani Tirta, sambil sesekali ia juga melakukan penyerangan terhadap pemuda tersebut. Tirta memang pendekar yang hebat dan cerdas, sehingga dengan cepat ia mampu menguasai jurus-jurus ilmu pedang Dewan Daru. Citrasena tampak sangat senang melihat pemuda yang disukainya itu menjadi semakin sakti dengan pusaka barunya yang akan mengalahkan pedang naga wiru milik Wiratsangka. Di sisi lain, tampak Wiratsangka yang juga baru selesai latihan. Ia pun juga tampak sedang dipuji-puji oleh Darmini yang mengatakan bahwa ia adalah senopati paling hebat di Kadipaten Kudus dengan pusaka pedang naga wiru andalannya. Akan tetapi, Wiratsangka pun menyanggah omongan Darmini, sebab ia merasa ada pendekar yang jauh lebih sakti daripada dirinya. Tidak juga, Diajeng. Sebab tempo hari aku dikalahkan dengan mudah oleh seorang pengemis tua. Pengemis itu bukan pengemis sembarangan. Mungkin dia makhluk halus yang menyamar menjadi manusia. Kesombongan dan ketakaburan bisa mendorong manusia ke dalam jurang kehancuran. Setan tua Bagaspati, ada sahabat datang dari jauh. Apakah kau tidak menyambutnya? Tua, asal kau datang tidak meminta sedekah, aku akan menyambutmu dengan ramah. Banuwati, siapkan hidangan istimewa buat tamu kita. Baik, Ayah. Kalian tunggu saja di sini. Baik, Paman. Luar biasa, sakti banget. Paman Bagaspati sulit sekali dicari tandingannya. Paman Bagaspati, ayahku dan pengemis tangan 1000 adalah sahabat-sahabat lama. Mereka menggunakan seluruh hidupnya untuk menggali ilmu silat. Tirta tampak sangat kagum dengan kesaktian Ki Bagaspati yang menurutnya sangat luar biasa. Kata-kata Citrasena pun juga membuka tabir pengetahuan Tirta, sehingga pemuda itu pun mengatakan bahwa para pendekar yang mendarma baktikan hidup dan ilmunya untuk kesejahteraan masyarakat luas akan mendapatkan berkah dari Tuhan, kecuali Mak Lampir dan seluruh golongan hitam yang selalu berbuat dosa dan keonaran di mana-mana. Barangkali kau salah melihat orang. Tidak. Aku kenal dengan pedang naga biru yang digunakan Wiratsangka ketika dia melawanku. Sebaiknya temui dia. Sebab jika sampai Wiratsangka berhadapan dengan Dewi Sekar Arum, persoalannya akan semakin rumit dan sulit. Wiratsangka ingin bersuhita kepada Kanjeng Sultan di Mataram. Tapi kenapa dia berpihak kepada Adipati Kudus? Itulah yang harus kita selidiki.
Di malam itu, tampak mak lampir yang sedang terbang di angkasa sambil bersanding dengan petir-petir dan kilat yang membelah angkasa. Lalu tak lama kemudian muncullah Raja Iblis, yaitu Pukulun Kalamercu, sesembahan mak lampir, yang kemudian memberinya sebuah ilmu yang bisa membangkitkan mayat, sehingga nenek jelek itu nantinya akan bisa menghidupkan atau membangkitkan orang-orang mati yang sudah dikubur. Si lampir itu pun tampak sangat senang mendapatkan ilmu baru tersebut. Ia pun langsung menuju ke kuburan umum untuk menjajal ilmu barunya tersebut. Setelah membaca mantra-mantranya, mendadak bermunculan banyak sekali setan dan siluman yang kemudian masuk ke dalam mayat-mayat yang ada di perkuburan tersebut, sehingga kemudian mayat-mayat itu pun bangkit dan berkumpul menghadap nenek setan tersebut. Lalu si lampir itu pun menyuruh mereka untuk menghancurkan sebuah desa yang berada di wilayah Kadipaten Rembang. Bagus, bagus. Sekarang kalian semua pergilah ke desa Bajirnang. Hancurkan desa itu dan bunuh semua penghuninya. Pada setan! Gimana setannya? Gimana? Di sana! Ayo! Jangan-jangan setan pemakan manusia? Tidak mungkin. Setan pemakan manusia kan sudah mati. Jangan gunakan senjata. Kenapa? Mereka tidak bisa merasakan sakit. Jadi bagaimana? Lagi-lagi usahaku gagal. Mak lampir tampak marah-marah karena ternyata pasukan mayat hidup kebanggaannya itu dapat ditumpas dengan mudah oleh Sekar Arum dan Ayu Landari. Kini nenek setan itu pun membangunkan Momong Murka dan memperlihatkan pasukan mayat hidupnya yang telah ditumpas oleh Sekar Arum dan Ayu Landari. Ia pun kemudian menyuruh Momong Murka untuk membunuh kedua gadis tersebut. Arwah penasaran yang masuk ke dalam tubuh Arya Soma itu pun kemudian segera pergi menuju ke tempat Ayu Landari dan Sekar Arum berada. Ia pun terbang dengan kecepatan tinggi, lalu langsung menyerang dua gadis yang masih berada di tempatnya. Beruntung Ayu Landari dan Sekar Arum cepat-cepat menghindar sehingga mereka luput dari incaran serangan ganas tersebut. Keduanya pun tampak terkejut melihat Momong Murka yang sangat mirip dengan setan pemakan manusia alias Arya Soma. Mereka hampir tidak percaya kalau Arya Soma bisa bangkit kembali, sebab yang mereka tahu bahwa anak Nyai Parwati itu telah dikuburkan dan mereka pun ikut dalam pemakamannya. Kini keduanya pun menggabungkan kekuatan untuk melawan makhluk tersebut. Bagaimana, Paman? Kalian cepat menyingkir. Makhluk ini sangat berbahaya. Tapi Paman bagaimana? Jangan kau hiraukan aku. Cepat, ayo. Hati-hati, Paman. Ya. Ayo sana pergi. Setahuku, setan pemakan manusia alias Arya Soma sudah mati. Kiai Jama sendiri yang memimpin pemakamannya.
ada di sini. Makhluk itu semakin kuat saja. Kalau begini bisa celaka. Momong Murka memang sangat luar biasa hebat, sebab ia tidak merasakan sakit dan tidak akan bisa dibunuh. Kini Kalagondang sendiri tampak kewalahan menghadapi makhluk jelek tersebut. Walaupun tubuh makhluk itu telah diajar berkali-kali, namun ia tetap saja bisa bangkit kembali tanpa kurang satu apapun. Raja Jin Merah itu pun tampak mengumpat melihat makhluk yang dihadapinya itu tidak bisa dikalahkan. Ia pun kemudian segera melempar bom asap sehingga menghalangi pandangan makhluk jelek tersebut. Sedangkan Kalagondang sendiri telah kabur menyusul Sekar Arum dan Ayulan Dari yang di saat itu sedang bergerak cepat kembali menuju ke penginapan mereka. Setelah sampai, mereka pun langsung masuk ke dalam kamarnya dan meraih minuman karena mereka merasa capek setelah bertarung dahsyat. Ya, mudah-mudahan Paman Kalagondang bisa mengatasinya. Rupanya kalian mengkhawatirkan aku, anak-anak manis. Paman Kalagondang? Syukurlah Paman selamat. Aku juga bersyukur bisa lolos dari tangan makhluk jahat itu. Iya. Nah, mulai saat ini kalian harus lebih hati-hati lagi. Aku mau pergi. Paman mau kemana? Aku mau lapor pada Kiai Sepuh. Hati-hati ya. Ketika itu, tampak Momong Murka yang masih mencari-cari Kalagondang. Walaupun ia mencarinya sampai matahari terbit esok pun tetap tidak akan menemukan Kalagondang yang sudah pergi jauh dari tempat tersebut. Mak Lampir pun menyuruhnya untuk pulang, namun makhluk itu tidak mau karena ia ingin sekali menghajar Kalagondang. Akan tetapi, kemudian Mak Lampir tetap memaksanya untuk pulang, sehingga mau tidak mau makhluk itu pun harus patuh terhadap perintah majikannya. Kini kita menuju pada Bukit Arga Belah, di mana pada saat itu Ki Bagaspati sedang melepas kepergian Tirta dan Citrasena yang hendak melanjutkan pengembaraannya. Mereka pun berjanji akan mencari Wiratsangka, dan Ki Bagaspati sendiri menitipkan pesan kepada mereka berdua untuk menyuruh Wiratsangka guna pulang karena gurunya itu memanggil dirinya. Citrasena pun tampak menyanggupinya. Ia berjanji akan membujuk menantu Ki Bagaspati tersebut untuk mau pulang ke Bukit Arga Belah. Tapi kalau bisa, usahakan kalian jangan sampai bentrok dengan menantuku. Kalau terpaksa? Usahakan kalian tidak membunuhnya. Apa kau tidak salah mengenali orang? Tidak, Kiai. Sumpah, saya sendiri heran. Kenapa Arya Soma bisa hidup kembali dengan kekuatan yang berlipat ganda? Bagaimana pendapat Kiai? Saya belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa sebelum kita melihat buktinya. Maksud Kiai? Kosong, Kiai. Sekarang kita yakin bahwa yang bertempur melawan Kalagondang benar-benar setan pemakan manusia. Tapi Kiai, bukankah Arya Soma sudah mati? Dia bisa hidup dan menjelma menjadi setan pemakan manusia. Itu akibat ulah Mak Lampir. Seperti tidak mengenal si Lampir saja, Kalagondang kaget
dengan munculnya kembali mayat hidup Arya Soma. Kiai Ageng Sebayu pun mengatakan bahwa bangkitnya setan pemakan manusia itu juga pasti karena ulah mak lampir. Kiai Jamas pun merasa harus bertindak atas kejadian yang tidak diinginkan tersebut, yang pastinya akan sangat membahayakan bagi dunia persilatan dan juga semua orang, termasuk penduduk Mataram. Kini kita menuju pada Dewi Sekar Arum yang di saat itu tampak sedang bertarung melawan Ki Wanakerta alias Grandong. Murid pendekar Raja Wali Emas dan pengemis tangan 1000 itu pun tampak mampu menepis dan menangkis serangan-serangan ganas Ki Wanakerta palsu tersebut. Di tengah pertarungan mereka tampak Jagat Dewa dan para anak buahnya yang ingin menangkap Sekar Arum dan Ayu Wulandari. Jelas saja kekuatan pedang Ayu Wulandari kalah dengan pedang naga wiru milik Wiratsangka. Kini Sekar Arum yang dapat dikalahkan oleh Ki Wanakerta itu pun tampak ditertawakan oleh Jagat Dewa. Setan pemetik bunga itu merasa kini Sekar Arum kena batunya, yaitu ia menghadapi musuh yang lebih hebat daripada dirinya. Jagat Dewa pun kemudian menyuruh Senopati Wanakerta untuk menangkap Sekar Arum dan Ayu Wulandari hidup-hidup untuk dirinya, sebab ia akan membalaskan sakit hatinya. Akan tetapi Ki Wanakerta dengan tegas mengatakan bahwa ia akan menangkap Dewi Sekar Arum untuk diserahkan kepada Adipati Kudus guna menerima hukuman. Namun untuk Ayu Wulandari diserahkannya kepada Jagat Dewa, yang artinya ia bebas melakukan apapun terhadap gadis putri Temenggung Martoloyo tersebut. Sekar Arum kini merasa tidak menduga sebelumnya kalau Ki Wanakerta berilmu tinggi, namun ia tetap berusaha menghadapinya agar tidak tertangkap oleh Jagat Dewa yang akan membalaskan dendam kepada dirinya. Celaka, siapa orang ini? Ilmu pedangnya sangat tinggi. Ilmu pedangnya sangat tangguh. Hiya! 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 Ya, Sekar Arum pun kini hanya bisa pasrah karena ia sudah tidak mampu lagi menghadapi Ki Wanakerta. Sedangkan Ayu Wulandari sendiri sedang keteteran
menghadapi pedang pusaka Nagawiru milik Wiratsangka. Gadis itu pun melompat ke sana kemari untuk menghindari terjangan pedang Senopati abal-abal tersebut. Ia pun juga selalu menghindari pedangnya berbenturan dengan pedang lelaki itu, sebab ia merasakan bahwa tenaganya langsung tersedot ketika berbenturan dua senjata terjadi. Merasa lawannya itu sulit untuk ditaklukkan, Wiratsangka pun kemudian segera mengacungkan pusakanya ke udara, pertanda ia akan mengeluarkan seluruh kekuatan pedang Nagawiru untuk menghabisi lawannya. Nagawiru pun langsung keluar dari pedang tersebut dan langsung menyerang lawan Wiratsangka. Tenang gadis, kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Guru, murid murtad, kau bersekutu dengan mak lampir. Guru, aku... Diam, kau harus mati di tanganku. Gadis kecil, sebaiknya kau pergi dari sini. Dia bukan tandinganmu. Cepat menyingkir. Sesuai perintah Arya Sekipu, bahwa Sekar Arum pun langsung berusaha menyingkir dari tempat tersebut. Jaka Dewa pun melakukan hal yang sama, sebab ia merasa sudah tidak berguna lagi di tempat tersebut. Kini Arya Sekipu dan Wiratsangka pun saling berhadap-hadapan, seakan mereka saling mengukur kemampuan masing-masing. Selanjutnya, keduanya pun segera maju dan saling membenturkan dua senjata mereka. Dan sepertinya pedang pusaka Nagawiru lebih unggul daripada senjata tongkat emas Arya Sekipu. Murid murtad, mau lari kemana kau? Siapa kau? Tunjukkan dirimu. Aku di sini. Murid murtad, kau harus setan alas. Luar biasa, Gundala Seta kini muncul untuk memberi pelajaran kepada Jaka Dewa yang sangat licik tersebut. Tampaknya murid Arya Sekipu itu tidak mengetahui kalau yang dihadapinya adalah Gundala Seta, guru besar Arya Sekipu gurunya. Baru beberapa jurus saja, setan pemetik bunga itu pun langsung dapat diajar oleh penguasa Pulau Nusa Laut. Namun ia cepat kembali bangkit dan melakukan serangan dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun walaupun begitu, tetap sulit bagi Jaka Dewa untuk bisa menggempur mundur Gundala Seta. Dan lagi-lagi ia hanya bisa bertahan beberapa jurus saja, karena pada jurus-jurus selanjutnya lawannya itu pun langsung membalikkan keadaan. Dengan sekali serang saja, Jaka Dewa langsung terbanting ke tanah dan tidak bisa bangkit lagi. Sementara itu, Arya Sekipu yang dicurangi oleh Ki Wanakerta pun tampak semakin lemah. Pedang Wiratsangka pun hampir saja membelah tubuhnya.
Grando, jangan! Dia bukan lawanmu. Aku tidak takut. Dia... Hei, kenapa lari? Pernah apa kau dengan Bagaspati dari Arga Belah? Beliau adalah guruku. Mengingat persahabatan lama, aku ampuni jiwamu. Pergilah. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.